Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kali ini kita berjumpa lagi pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Apa kabar anak sekalian? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak sekalian, kali ini kita mempelajari materi pembelajarannya tentang logika dan algoritma. Komputer dasar yang dipelajari adalah menerapkan logika dan algoritma komputer, kemudian menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan logika dan algoritma itu marilah kita lanjutkan di dalam pembahasan berikut ini. Konsep logika dan algoritma. Logika berasal dari perkataan Yunani yaitu logike atau kata sifatnya dan logos kata bendanya yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran, alasan atau uraian. Dengan demikian, logika merupakan pekerjaan akal pikiran manusia dalam menalar atau benalar untuk menghasilkan kebenaran atau penyimpulan yang benar. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, yaitu penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritm, kemudian lambat laun menjadi algoritm, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma, apa itu algoritma? Adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis atau logika merupakan kata kunci di dalam algoritma. Logika dan algoritma merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan, anak sekalian. Maka dapat disimpulkan bahwa logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Apa manfaat belajar logika? Manfaatnya adalah membuat seorang mampu berpikir sesuai dengan kebenaran dan realita, membentuk cara berpikir secara logika atau lurus, kritis, rasionalis, tertib, dan metodis, meningkatkan kemampuan secara objektif dan format, menambah kecerdasan dan meningkatkan keahlian berpikir mandiri, kemudian meningkatkan cara berpikir dengan nalar yang baik, mampu menganalisa suatu kejadian dengan sistematis. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi algoritma, yaitu bisa digunakan untuk memecahkan program yang rumit, menyederhanakan program yang besar, dapat digunakan berulang atau lebih dari satu penggunaan, bisa mengatasi segala masalah dengan logika dan urut. Kemudian berikutnya adalah cirinya. Ciri-ciri algoritma adalah yang pertama memiliki awal dan akhir, tidak memiliki arti ganda, dan tidak membingungkan atau ambigu. Kemudian memiliki input, ada masukannya, kemudian ada pengeluar atau output, kemudian harus efektif bisa menyelesaikan persoalan. Algoritma disajikan dalam bentuk tulisan atau bahasa. Nah, sekarang pelajaran adalah bagan alir. Apa itu bagan alir? Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan pseudocode atau bahasa semu, kode semu, kemudian menggunakan bagan alir yaitu flowchart yang kita bahas nanti juga, kemudian bahasa pemrograman. Nah, bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Ini akan kita bahas berikutnya. Baik anak sekalian, apa itu flowchart? Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol, ya, dengan simbol. Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaan, bisa dilihat di sini anak sekalian.
Nah, ini simbolnya. Nah, di sini ada simbol panah, yaitu namanya flow direction, simbol penghubung panah. Kemudian ini namanya terminator simbol, yaitu mulai awal dan akhirnya dimulai. Konektor simbol bisa digunakan untuk menghubungkan apabila pindah pada kertas atau tulisannya pada pindah pada kertas yang lain ya. Maaf. Kemudian ini disebut dengan konektor simbol juga, jadi penghubung untuk pindah ke tempat di kertas yang sama ya maksudnya. Kemudian simbol manual input, kemudian simbol preparation yaitu persiapan, simbol predefined, simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram, kemudian simbol display. Kemudian di sini berikutnya adalah ini namanya simbol proses. Jadi kalau ada kejadian proses disimbolkan dengan ini. Kemudian simbol manual operation, kemudian simbol decision keputusan. Kemudian ini adalah simbol input output kalau ada bagian data atau inputan atau output ya yang mau ditampilkan dicetak. Kemudian ini simbol disk online storage untuk penyimpanan. Kemudian simbol magnetik, kemudian simbol punch cards, kemudian simbol dokumen dan sebagainya. Baik, untuk contoh lebih praktisnya adalah sebagai berikut. Misalkan ada soal 1. Buatlah, ya ini agak lambat ini. Buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Jadi bagaimana cara kita membuat menghitung luas segitiga. Contoh yang pertama adalah menggunakan bahasa semua atau pseudocode ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita masukkan nilai alasnya dulu. Kemudian kita masukkan nilai tingginya. Kemudian kita hitung alas kali tinggi dibagi 2. Ini adalah rumusnya ya. Jadi untuk membuat satu algoritmanya berarti kita harus menghafalkan rumusnya dulu, alas dan tinggi. Berarti kita menginput alasnya dulu, baru tinggi, baru keduanya diproses menjadi membuat rumus seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai akan dicetak hasilnya. Ini adalah urutan algoritma dalam bentuk bahasa. Bagaimana dalam bentuk flowchartnya anak sekalian? Ya, dengan program Alur flowchart. Coba kita ini pertama-tama kita membuat simbol ini dulu untuk mengawali membuat flowchart, yaitu ini adalah simbol start ya, yaitu terminator awal. Kemudian berikutnya adalah masukkan alas, berarti ini input ya. Berarti kita menggunakan jajaran genjang, ini adalah simbol input output. Kemudian masukkan tinggi sama nih jika input ya. Kemudian baru kita proses dalam rumus ya, namanya processing. Kalau processing menggunakan segi 4 persegi panjang ini. Kalau sudah, baru hasilnya dicetak. Ini juga input output. Jadi input sama output simbolnya sama. Nah, ini caranya kita membuat diagram alur ya. Jadi kata-kata statement di dalamnya dimasukkan dalam simbol-simbol yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan. Kalau sudah dicetak, maka hasilnya sudah selesai. Jadi sudah kita dapatkan hasilnya. Maka di sini ada stop ya. Jadi anak, start dan stop ini adalah ciri daripada flowchart ya. Jadi ada terminator awal dan terminator akhir. Baik, kita menuju pada contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Buatlah algoritma cara membuat kue coklat. Nah, ini relatif jawabannya ya. Jawabannya bisa berbeda sesuai dengan keahlian dan selera masing-masing. Nah, baik. Bagaimana kalau kita menggunakan bahasanya dulu ya, kita urutannya bagaimana? Jadi algoritma itu membuat urutan yang logis ya. Itu namanya algoritma. Yang pertama kita siapkan peralatan seperti adonan, oven, pengocok telur dan lain sebagainya. Kemudian kita sediakan bahan seperti tepung, terigu, margarin, coklat, bubuk, gula halus, telur dan sebagainya. Kemudian tentukan komposisi bahan sesuai dengan resep, yaitu terigunya 1,5 kg dan seterusnya ini bisa kita ikuti. Ini adalah racikannya ya. Kemudian berikutnya kita urutkan cara berpikir kita. Setelah semuanya sudah siap, maka kita jadikan satu tadi diproses, kocok margarin dan gula halus hingga lembut, masukkan kuning telur. Ini namanya prosesnya ya. Kemudian masih dalam proses, ayak terigu dan coklat bubuk lalu masukkan ke adonan, aduk hingga rata. Ini juga masih proses.
Kemudian masukkan dalam plastik segitiga, semprot pada loyang yang telah dioleskan margarin, semprot bentuk bulat, lalu pipihkan dengan punggung sendok plastik. Taburi cocok chip, koko chip ya, panggang hingga matang. Nah, angkat kue dan hidangkan. Nah, ini adalah urutan-urutan bagaimana kita membuat kue tadi ya. Nah, ini namanya algoritma. Jadi algoritma yang dibuat dalam bentuk tulisan namanya pseudocode atau dalam bentuk cerita ya atau bahasa. Bagaimana dengan dalam bentuk flowchart atau diagram alurnya? Kita menggunakan simbol-simbol seperti yang tadi. Nah, pertama-tama kita awali dengan start. Kalau kita start berarti kita menggunakan terminator ya. Kemudian berikutnya adalah preparation, persiapan. Apa ini? Siapkan alat dan bahan. Nah, ini berarti persiapan. Kita menggunakan simbol seperti ini. Namanya preparation ya. Persiapan. Kemudian kita input apa saja, terigu berapa kilo, margarin berapa gram ya. Margarin berapa, gula berapa. Ini namanya menginput ya. Kita gunakan jajaran genjang, ini namanya simbol input. Kalau sudah dimasukkan baru diproses ya, dikocok margarin seperti tadi urutannya dalam tulisan tadi. Nah, ini juga kemudian tambahkan kuning telur, ini juga proses. Kemudian ayak terigu juga proses. Jadi kalau dalam bentuk gambar atau bagan segi panjang ini berarti ini tandanya simbol proses. Nah, ini sekarang karena di sini tulisannya nggak muat, tetapi masih digunakan dalam satu lembar kertas, maka ini kita gunakan yang namanya konektor penyambung. Jadi seperti ini. Jadi di dalamnya nggak usah ada kata-kata, tapi sebagai konektor penyambung. Disambungkan kemana? Dalam satu halaman, tapi sebelah kanannya masih kosong, bisa dituliskan program berikutnya. Nah, ini akan menyambung ke sini. Nah, ini juga sama penyambung ini. Jadi ini penyambung awal, ini yang menerima sambungan ya. Nah, ini juga konektor penyambung. Kalau sudah, baru berikutnya ada proses ya. Nah, karena kita lanjutkan ya. Ini proses, itu masukkan dalam plastik ya. Jadi kita membuat diagram alur sebelah kanan ini memang karena kertasnya masih ada, tetapi kalau kita tulis di sebelah kiri kertas masih kurang ya, maka kita pindahkan sebagai konektor tadi ini. Ini masih proses, kemudian semprotkan dalam bentuk dalam bentuk bulat dan sebagainya ini juga proses, kemudian taburi dengan koko chip, ini juga proses, kemudian dipanggang dan bisa dilihat ini juga proses. Kalau sudah selesai dipanggang, di sini ada satu pertanyaan. Kita lihat, kalau udah dipanggang, matang nggak makanan itu? Kalau seandainya tidak matang, maka dia kembali ke sini. Kita panggang berikutnya, kita panggang lagi. Ya, nah, ini adalah decision ya, keputusan anak. Ya, ini adalah decision, keputusan. Kita ambil keputusan. Kalau belum matang atau tidak matang, maka kembali pada pemanggangan. Tetapi kalau kita lihat matang, iya, udah matang, maka barulah kita hidangkan atau kita ambil untuk dihidangkan. Nah, ini sekalian, ini adalah proses juga, ya. Kemudian di sini adalah akhir, adalah end, start, end, ya terminal akhir, ini terminal awal. Jadi dalam pembuatan diagram alur selalu ada terminal baik awal maupun akhir. Ini sekalian. Baik, untuk lebih jelasnya ya, kita bisa membaca di buku Simkomdik semester 1 pada bab 1 dan bab 2 yang saya share di bahan belajar di kelas Simkomdik di Google Classroom. Jadi anak sekalian, kalau sudah bergabung di Google Classroom, nanti kalian lihat ada ya topik namanya bahan belajar ya. Bahan belajar nanti kamu lihat di situ ada buku 2. Simkomdik semester 1 dan Simkomdik semester 2. Yang kamu buka adalah Simkomdik semester 1. Baik, berikutnya. Sekarang tugas. Buatlah algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart, berarti dua-duanya seperti contoh ya. Yang pertama membuat minuman kopi. Ini bagaimana caranya, urutannya membuat minuman kopi. Yang kedua menghitung volume tabung, bagaimana urutannya. Nah sekalian, dikerjakan di kertas A4 lalu difoto kemudian dikirim ke Google Classroom di tugas 1 semester 1. Yaitu pelaksanaannya dilaksanakan pada hari ini, mulai kalian belajar sampai nanti saya tunggu jam 8 malam. Baik, terima kasih anak sekalian.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.